Jadi aduh tantangannya gile banget ya. Amerika Latin saya belajar. Waduh, ini kan sesuatu yang baru. Ibu ditempatkan di negara yang sulit. Jadi kalau ibu nggak berhasil, kita tutup kedutannya. Nah loh. Jadi gimana supaya kami menarik Indonesia? Jadi saya punya teori baru itu fashion diplomacy. Di dunia ini hanya 2 negara yang punya binatang purba. Ecuador dengan kura-kura raksasanya, Indonesia dengan komodonya. Jumpa lagi Grafo Lovers, ada banyak jalan menuju sukses. Salah satunya adalah dengan cara mengenal karakter diri kita melalui ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Kiprah tokoh yang menjadi tamu saya kali ini sangat istimewa dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Salah satu kiprahnya, beliau pernah menjadi duta besar, luar biasa dan berkuasa penuh Indonesia untuk Republik Ekuador. Sebuah negara yang terletak di bagian ujung barat Amerika Selatan. Ia mengharumkan nama Indonesia melalui jalur diplomasi. Kita sambut Ibu Dr. Anda Dinariati Cokro Suprihatono atau yang lebih dikenal dengan Ibu Dini Cokro. Selamat datang Ibu Dini Cokro. Terima kasih sudah berkenan hadir dan memenuhi undangan saya. Terima kasih Ibu Kusuma. Sudah mempercayakan mengundang saya di acara podcast yang hebat ini. Saya senang sekali loh Ibu Dini sampai di sini. Tapi Grafo Lovers, kita akan lanjutkan pembicaraan ini. Kita simak dulu profil Ibu Dini Cokro berikut ini. Terus berkarya hingga saat ini. Itulah sosok psikolog senior Dinariati Cokro Suprihatono atau yang lebih dikenal dengan Dini Cokro. Perempuan kelahiran Paris, Prancis tahun 1954 ini memulai karirnya sebagai pengajar di Fakultas Psikologi dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selanjutnya, Dini terus mengembangkan sayapnya dengan berkiprah di sejumlah bidang dan terus berkarya untuk Indonesia. Dini juga memajukan tanah air melalui jalur diplomasi saat menjabat sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Indonesia untuk Republik Ekuador. Sederet sertifikat, bintang jasa, dan gelar pun telah ia raih. Tak cukup rasanya menuliskan semua karya dari sosok Dini Cokro. Selengkapnya mari kita simak bincang bersama Dini Cokro dalam Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Halo Ibu Dini. Halo Bu Kusuma. Saya tuh sebenarnya mengenal Ibu dah lama sekali, mungkin Ibu lupa karena dulu saya sering menyimak Ibu kalau bicara di seminar dan sampai akhirnya saya pernah menjadi moderator saat Ibu menjadi pembicara. Pasti Ibu lupa, tapi saya ingat selalu, ingat kenapa? Sampai sekarang rambutnya panjang hitam ya. Tapi sekarang tetap cantik, fashionable. Aduh. Menarik dan kiprahnya luar biasa. Maka saya ingin mengundang Ibu dan berbicara ngobrol dengan Grafo Lovers saat ini. Saya ingat sekali pada waktu itu penonton atau pemirsa dari seminar Ibu adalah para remaja. Mereka kemudian terinspirasi ingin menjadi seperti Ibu, berprofesi sebagai psikolog. Nah, sebetulnya saya pengen tanya, apa sih sebetulnya Bu pengalaman sebagai Ibu, sebagai pendidik, sebagai dosen, kemudian juga sebagai pimpinan di sebuah universitas, apa sih sebetulnya esensi dan hal terpenting serta tujuan akhir seseorang itu mempelajari psikologi? Wow, keren juga nih pertanyaannya nih ya. Baik. Mungkin pertama-tama Grafo Lovers kita mesti tahu bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia. Perilaku manusia. Dan selama ada manusia dimanapun, psikologi itu sangat penting. Ilmu psikologi itu. Jadi seorang psikolog itu tidak harus menjadi psikolog yang ngurusin klien, yang punya masalah dan lain sebagainya, tapi bisa berkiprah dimanapun dalam bidang apapun selama kita berhubungan dengan manusia. Itu yang menariknya. Ya. Jadi sekarang, hubungan antar manusia, disitulah psikologi berperannya. Manusia, masyarakat, tapi selama ada manusia.
Sehingga kalau kita lihat psikologi sudah berkembang ya. Ya. Kalau dulu mungkin terkenalnya clinical psychology ya. Clinical. Jadi di mana kita ini akan menjadi psikolog dan menghadapi teman-teman kita yang punya masalah, ya, baik itu dalam bidang pendidikan, dalam bidang pekerjaan, dalam bidang hubungan antar manusia, dalam bidang keluarga dan lain sebagainya. Ya. Itu yang dikenal di awal. Tetapi perkembangan psikologi itu udah sangat maju. Ada psikologi politik, psikologi agama, psikologi ekonomi, psikologi hukum. Jadi sangat berkembang, beragam. Ya. Dan misalnya nih contohnya yang sekarang lagi in ya, para kontestan kadang-kadang mereka meng-hire psikolog, ya ahli psikologi untuk tahu saya ingin bertemu dengan masyarakat yang kriteria kayak gini. Kira-kira apa yang mesti saya lakukan? Bagaimana sikap tubuh saya, apa yang saya mesti katakan, bagaimana body language saya, sebaiknya saya pakai baju apa gitu misalnya, supaya saya bisa mendekat kepada masyarakatnya. Lalu langkah apa yang mesti saya lakukan secara sistematis. Contohnya itu ya. Juga psikologi ekonomi juga ada yang dapat Nobel dalam hal itu dari luar negeri ya. Jadi kita lihat bahwa ilmu psikologi itu sangat menarik dalam segi PRing juga. Atau komunikasi. Itu ilmu psikologi sangat berperan. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain kan kita mesti kenal orang itu. Betul. Demikian juga dengan marketing atau apapun ya, untuk memarketkan suatu brand. Kan nggak sembarangan. Siapa orang itu, masyarakat siapa yang dituju, bagaimana karakteristiknya, targetnya bagaimana, lalu bentuk apa yang kira-kira pas. Supaya kalau pas pada target market laku dong apa yang kita tawarkan. Jadi begitu luasnya. Jadi kita sendiri juga tidak membatasi diri pada yang lama masyarakat kenal, tetapi sangat luas. Juga kita mempelajari dengan perempuan, kita mempelajari tentang anak-anak, tentang remaja, tentang orang tua, ya. Bahwa kadang-kadang ini kalau orang tua misalnya berpikir, aduh kasihan ya udah tua, udah jangan ngapa-ngapain ya, istirahat aja. Terus kayak gitu kan ya. Kan kasihan udah tua kan, kemarin udah banyak tugas kegiatannya. Apakah menyenangkan bagi orang tua? Ternyata tidak ya. Tidak. Dia merasa kok saya nggak boleh ngapa-ngapain. Apa dong peran saya sebagai manusia? Saya kan pengen berperan. Saya pengen dihargai. Kalau saya nggak punya arti lagi, buat apa saya hidup? Jadi itu membuat dia frustrasi. Nah itu dipelajari oleh psikologi. Jadi untuk menghadapi orang tua itu adalah sesuatu yang memang beda dengan kita menghadapi anak muda, anak kecil, dan lain sebagainya. Itu sangat berbeda. Saya barusan pulang dari Panti Werda. Kita melakukan, saya punya grup pengajian namanya Soul to Soul dengan Bang Dame, dan kita melakukan kegiatan dengan para lansia yang berbahagia. Dan ternyata saya melihat keren ya tinggal di Panti Werda. Actually salah tuh kalau kita berpikir bahwa kita udah tua, kalau anak-anak kita memasukkan kita ke Panti Werda kayak dibuang. Oh enggak sama sekali. Justru membahagiakan kita. Jadi konsep itu kan agak keliru ya. Kan di Panti Werda kita ketemu banyak teman, aktivitasnya banyak, makanan sehat, selalu ada kegiatan. Jadi hal-hal seperti itu mungkin harus kita sosialisasikan pada masyarakat. Dan yang mungkin bisa mensosialisasikannya adalah psikologi yang mempelajari gerontologi usia tua. Jadi sebetulnya orang yang sudah tua itu nggak suka disuruh diem, suruh nggak berfungsi. Maksud anak kita baik, ayo bu udah nggak usah capek-capek, ibu senang. Terus saya udah tua, kayak saya kan udah lansia juga ya. Tapi anak saya nggak larang saya untuk bekerja. Kalau saya dilarang saya bisa down. Gitu karena kita energi masih ada. Dan semakin tua pemikiran kita makin tajam. Kalau digunakan. Kalau tidak digunakan, ya, harus selalu diasah. Kita akan sedikit demi sedikit terjadi deteriorasi, pengurangan. Jadi let them do something. Karena itu akan membahagiakan. Itu salah satunya ya. Kita mempelajari perilaku manusia. Itu yang membuat saya tertarik masuk psikologi. Karena sebetulnya saya tadinya pengen jadi diplomat. Karena bapak saya kan diplomat. Tapi nggak boleh pada saat itu sama ayah saya. Karena dia bilang, kamu tuh perempuan. Nanti gimana kehidupan keluarga kamu kalau kamu jadi diplomat dikirim-kirim ke luar negeri ya. Nanti berantakan kehidupan keluarga kamu. Dan saat itu tahun 1977
kan belum musim ya, belum biasa seorang perempuan jadi diplomat. Iya. Jadi iya benar juga ya ayah saya, ntar gimana ya saya bilang. Kita kan nggak ada konsep bahwa kita nggak mau menikah ya, beda sama sekarang. Iya, ya. iya. Sekarang sih anak-anak muda lebih banyak nggak mau menikah daripada menikah. Kalau dulu kan kita mau menikah ya. Iya. Saya juga mikir ya, oh ya deh. Akhirnya saya lari ke psikologi, setelah pelajari ini asik juga nih, karena kita kan berhubungan dengan manusia, dengan perilaku manusia, dan ilmu itulah yang saya gunakan ketika saya tiba-tiba diminta jadi duta besar, yang alhamdulillah bisa saya selesaikan dengan baik karena saya mengenal ilmu perilaku manusia. Oke, wih menarik sekali. Ternyata dari satu pancingan pertanyaan ini Bu Dini bisa cerita banyak sekali. Tapi begini Bu, sebetulnya kalau memandang pendidikan moral dan perkembangan karakter masyarakat Indonesia, kalau Ibu boleh melihat ya, karena Ibu kan sudah sangat senior ya, bagaimana sih dari generasi ke generasi, apakah ada yang konsisten, ada yang berubah, dan seperti apa mengenai moral dan karakter masyarakat Indonesia? Saya sedih ceritanya. Kalau saya boleh katakan, sudah tidak ada lagi moral yang berkembang. Oh begitu. Apa yang moral apa yang bertahan coba? Gak ada kan? Gak ada. Mungkin orang sebel kali dengan kata saya, tapi that's true. That's true. Jadi waktu saya masih muda, masih kecil, kita selalu ditempa dengan berbagai macam bukan kesulitan ya, tapi tantangan. Dimana harus kita atasi. Kayak saya inget ya, waktu saya SD, yang ada cuma pensil 2, Staedtler sama Huanghua. Punya Staedtler udah bangga banget. Ya, dan kita harus berusaha untuk bisa mengatasi semua. Ya kita dan dulu tuh masih teleponnya tuh yang engkol. Ya, halo operator, saya mau dihubungkan dengan ini. Gitu. Jadi ya semua harus berusaha. Betul. Jadi kita ditempa untuk hidup keras, mandiri, mesti bisa mengatasi masalah. Jadi generasi kami ini adalah generasi yang memang sudah tertempa, dan sekolah tuh menyenangkan. Karena waktu saya sekolah, nggak ada tuh saya masih kecil belajar matematika, belajar membaca, belajar menulis, nggak ada. Saya TK-nya happy banget. Mau TK saya di Indonesia, mau TK saya di luar negeri, karena bapak saya kan diplomat ya. Jadi saya sempat TK juga di luar negeri. Very happy. Kita belajar bagaimana menjadi manusia yang mandiri. Kita belajar bagaimana harus bersikap. Kita belajar bagaimana kita harus punya satu karakter yang baik. Itu. Nah, tetapi makin berkembang nih yang saya lihat ya, jadi generasi tahun 70-an itu saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil, ada perubahan ya. Karena apa? Karena faktor ekonomi. Pada saat itu ada perkembangan, mulai ada komputer. Kan waktu saya ngetik skripsi saya pakai mesin ketok-ketok ya. Betul. Tapi di akhirnya waktu itu udah mulai ada komputer. Nah, perkembangan itu saya lihat ya menjadi semacam ketakutan pada orang tua. Aduh, gimana anak saya bisa berkembang ya kalau tidak mengikuti zaman. Lalu ada tuntutan bahwa mungkin kalau kita ajarkan anak-anak dari awal, mereka akan lebih smart daripada kita-kita yang tua-tua ini, yang sekarang ini ya. Karena ada tuntutan itu ditangkap oleh pendidikan sebagai faktor ekonomi. Sehingga sekolah-sekolah PAUD belum ada TK yang mahal itu pasti ngajarin matematika, ngajarin membaca dari anak kecil-kecil. 4 tahun dilatih begitu. Dipikirnya kalau makin muda dilatih itu semakin baik. Sebetulnya tidak demikian. Semakin stres. Karena apa? Kemampuan kognitif seorang manusia itu berkembang berjenjang. Yang pertama lah sensori motorik. Itu aja ya. Itu 0-2 tahun kira-kira ya. Di mana kita mengenal dunia kita melalui sensori motorik. Yang kita raba, kita pegang. Makanya anak bayi kenapa masukin apa-apa ke mulut. Karena indera pengecapannya itu yang pertama kali berkembang. Dia mau kenal ini benda apa. Kecoa lah masuk ke mulut, jarum lah masuk ke mulut. Nah kita itu, jangan. Aduh, kamu jorok banget. Itu anak gak kenal jorok. Gak kenal tajam. Gak kenal bahaya. Dia cuma pengen tahu apa itu. Kita yang menerjemahkannya, jadi itu anak kaget. Jadi mulai ketakutan. Kita yang menanamkan itu. Nah, lalu berkembang lagi sampai 6 tahun. Namanya praoperasional. Di mana anak-anak itu belum bisa berpikir abstrak. Baru yang sangat konkret.
Kalau dulu kita bilang, ayo jangan nakal ya. Dia nggak bisa mengartikan kalau itu artinya bahwa ibu saya sayang sama saya. Dia mengartikan ibu saya benci sama saya. Nah, di situ nggak bisa berpikir abstrak. Berhitung, matematika, membaca itu abstrak. Dipaksain. Dia kan bingung, saya belum bisa nangkap dengan benar, tapi saya dipaksa harus bisa. Kalau nggak saya dihukum. Di sekolah dihukum, di rumah dikasih PR, ibunya marah-marah. Anaknya emang belum mampu, kenapa mesti dipaksa? Tapi karena itu unsur tuntutan orang tua, para pendidik nggak berpikir lagi untuk kemaslahatan anak. Jadi dijejelin tuh gitu. Moralnya kurang dikembangkan. Oh begitu. Kognitifnya yang dimasukkan, dan pendulum itu yang penting adalah kognitif. Di sekolah mulai ada sistem ranking, which is not good. Not good. Karena anak-anak itu berkembang ada pacunya. Gak semua anak-anak berkembang sama. Kalau udah ada tes masuk psikologi, saya psikolog tapi saya tidak setuju. Oh gitu. Karena apa? Dijudge dari awal. Padahal dia belum berkembang. Jadi dibilang waduh dia kurang, dia gini, dia gitu. Nanti aja kalau udah gede atau kalau ada masalah. Tapi tidak buat ini ya. Untuk tes awal. Untuk tes awal karena kita tidak fair pada anak-anak. Kita nggak menghargai perkembangan anak as it is. Nah akhirnya munculkan ada anak-anak yang mulai, saya ingat deh waktu itu tahun 80-an itu ya, anak-anak udah mulai bisa membuli, anak-anak mulai bisa membunuh, dan makin kesini makin menyeramkan. Karena udah lupa bahwa moral, karakter, agama, bukan arti agama dogmatis ya, spirituality. Itu sangat penting untuk diajarkan di masa kecil. Bukannya matematika, bukannya bahasa. Nah saya kan pendidikan zaman dulu. Apa sekarang saya jadi bodoh? Apa ibu tidak bisa mengikuti zaman? Dulu gak ada podcast bu. Sekarang ibu bisa menjalankan podcast. Karena ibu belajar matematika dari kecil. SD. Nah SD baru namanya operasional konkret. Betul. Di situ mulai bisa ada pemikiran abstrak. Di situ kita bisa belajar dan anak kan happy belajar itu karena apa, dia udah siap. Jadi saya sebenarnya menghimbau pada pendidikan di Indonesia, please janganlah menyiksa anak-anak. Biar mereka punya dunia anak-anaknya yang berkembang dengan baik, dan di situ ajarkanlah dia kemandirian, kebanggaan menjadi dirinya sendiri, kepercayaan diri, kemampuan dia untuk bisa punya bangga pada budayanya. Kebanggaan bahwa dia mempunyai moral yang sangat baik. Saya sangat senang pada Pancasila ya. Dan terakhir hidup berpancasila itu ternyata membuat kita itu bisa survive dimanapun. Nah kalau anak-anak dari kecil sudah nggak usah diajarin Pancasila itu apa. Ya, tapi misalnya ketuhanan yang Maha Esa, apa sih perilakunya? Toleransi antar agama. Sayang pada binatang. Tidak merusak tanaman karena itu ciptaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saya senang sekali lihat bunga berwarna-warni. Sederhana. Itu implementasi dari. That is implementasi. Tolong menolong. Kemanusiaan. Ada orang susah kita tolong, nggak kita cuekin. Jadi kalau dibiasakan dari kecil, dia akan tergerak untuk mau membantu, untuk menghargai, untuk juga bisa menjadi satu. Juga untuk berbagi gitu. Itu kan penting ya. Dan kita ajarkan juga bermusyawarah, artinya walaupun masih kecil, dia dianggap dia nggak bisa berpikir. Dia bisa berpikir dengan caranya dia. Kita tampung aja pemikirannya. Kadang-kadang banyak loh yang luar biasa walaupun dia asal mikir, asal ngomong, tapi ternyata itu bagus. Jadi jangan anak kecil, nggak bisa apa sih? No, hargai. Dan di situ kita memberikan kesempatan anak untuk bangga bahwa saya berada dalam lingkungan yang dihargai. Bayangin nggak gedenya kayak gimana, ya kan? Nah itu yang saya lihat sebagai hal yang sangat penting, dan nggak boleh ada sekolah unggulan. Semua sekolah harus unggul, supaya anak-anak bisa mencari sekolah di lingkungannya. Jadi dana yang besar dari APBN dikembangkan untuk pendidikan yang benar, membuat semua sekolah itu unggul, guru-gurunya juga memberikan pendidikan yang baik. Saya mempelajari ini di New Zealand.
Oke. Jadi saya mengobservasi di sana dan saya lihat anak-anak New Zealand itu very Pancasilais karena kurikulumnya menyenangkan, Ya. termasuk TV. Acara TV dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi ya, itu acara yang menarik untuk anak-anak. Yang isinya moral, entah itu film, entah itu kuis, entah itu apapun. Jadi dia pikir semua anak-anak tuh kan nonton TV yang nggak sekolah itu kan nonton TV pagi-pagi ya. Jadi isinya moral, termasuk pengasuh anak juga nonton. Oke. Jadi mereka diajarkan seperti itu. Nanti baru tuh infotainment lah, apalah itu belakangan. Setelah anak-anaknya udah mulai aktif dan lain sebagainya. Jadi saya lihat bahwa antara pemerintah, pendidik, social media itu serentak itu memberikan satu education ya yang positif bagi perkembangan moral dan karakter anak. Dia belajar di situ. Jadi memang di sini jadi kita lihat bahwa memang mesti ada political will. Political will itu Yang penting. jelas dan dijalankan dengan benar. Bukan hanya omon-omon. Kita kan dengar kita akan menuju, maaf ya kalau ada yang tersinggung tapi I have to say this ya. Kita akan menuju generasi emas 2045. Ya. Apa yang kita lakukan dari sekarang? Menuju ke sana. Generasi emas itu generasi yang seperti apa? Kan Definisi orang yang per definisi harus jelas ya. kan mesti ya secara kasar orang yang mumpuni yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi. Oke. Ya kan? Yang mempunyai kemampuan untuk bangga sebagai anak Indonesia tapi siap menghadapi tuntutan zaman. Kan minimal begitulah ya. Nah, untuk mencapai itu kan nggak bisa saatnya nanti kamu mesti gini ya, nasihat dulu, nggak didengar. Mesti dididik dari dalam perut, dari baby dalam kandungan itu udah sebenarnya kita didik. Kita ajak ngomong, kita usap-usap, kita sampaikan harapan kita. Jadi bukan berarti kalau baby itu lahir bahwa dia nggak ngerti apa-apa. Otaknya itu menyerap kayak sponge, kayak busa. Dia memang tidak bisa respons karena memang belum siap organ-organnya. Tapi diserapnya iya. Nanti kita kaget begitu organnya sudah siap, bisa bicara dan lain sebagainya. Kok banyak banget ya omongannya dia. Karena sebetulnya dia sudah menyerap. Tapi sering kita anggap dia nggak tahu masih kecil. Salah. Oke. Cuman dia nggak bisa respons saja. Oke. Justru rangsangan positif itu kita berikan dari dalam kandungan sebetulnya. Oke. Dan 1000 hari pertama itu yang paling penting. Sampai 5 tahun itu adalah period keemasan. Di mana 50% dari karakter dia terbentuk di situ. 70% sampai SD. Oh. Justru pendidikan yang paling penting adalah pendidikan di usia dini dari dalam kandungan. Dan guru-guru yang hebat yang mesti berperan justru guru-guru PAUD, guru-guru TK, guru-guru kelas 1 SD, guru-guru kelas 1 SMP, guru-guru kelas 1 SMA, guru-guru tingkat 1 atau semester 1-2 di perguruan tinggi, bukan yang di akhir. Basicnya di situ. Basicnya. Oke. Ya kayak di perguruan tinggi kenapa? Dia masuk satu fakultas. Supaya dia tahu bahwa fakultas ini menarik, yang mesti ngajar tuh orang yang sangat cermat, smart dan punya pengalaman luas, gitu kan. Ya, betul. Jadi terbangunlah motivasinya sehingga nanti selebihnya mereka akan mengembangkan diri sendiri. Jadi, dosennya sendiri yang sudah komprehensif ilmunya ya, sehingga bisa mengajarkan yang dasar. Jadi itu yang saya lihat. Nah, karena ada perubahan dalam pendidikan dan sekarang ada kemajuan teknologi yang luar biasa memudahkan. Saya sih takut terus terang. Kenapa? Saya lihat-lihat, lama-lama ya kalau makin lama kita nih bentuk manusia kayak gini lagi. Kepalanya kecil, badannya gendut. Kenapa? Karena kita menduduknya pencet tombolnya semua datang kan. Ya kan? Kepala yang kecil nggak usah mikir lagi. Udah ada robot. Lalu di mana harkat kemanusiaan kita? Dan ini harus kita tanamkan pada anak-anak. You have to be careful. Kalau enggak kamu akan menjadi dampak dari perkembangan teknologi. Dan karena semua lebih mudah dan kita juga mungkin secara ekonomi sudah mapan dan lebih mampat dari zamannya saya kecil. Jadi semua kemudahan diberikan pada anak sehingga mereka tidak terbiasa untuk struggling. Untuk bekerja keras, untuk you have to do it sebelum kamu dapat. Jadi menjadi tidak terlalu punya daya juang. Kesana arahnya ya. Padahal ke depan tantangannya jauh lebih berat. Kan, jadi itu yang saya sedih gimana ya untuk jadi generasi emas, harus punya daya juang, harus punya cinta dan bangga jadi orang Indonesia. Indonesia tuh surga loh, tapi kita nggak bangga. Coba sekarang lihat, saya tanya sama ibu,
lebih bagus tas-tas bermerek atau tas-tas kita yang Indonesia? Misalnya kalau fashion ya. Fashion siapa yang lebih menarik? Fashion luar atau fashion Indonesia? Kalau saya suka Indonesia. Saya juga. Sebagai duta besar, saya kan kemana-mana. Kalau saya pergi, Bu nggak belanja nggak? Saya nggak tertarik. Tapi begitu pulang ke Indonesia, saya kayak orang kalap. Keren banget. Sampai di sana mereka kagum. Aduh bagus banget ya Indonesia. Sampai saya hampir mau buka butik tuh. Kerjasama sama pengusaha Ekuador dengan desainer kita. Karena tergila-gila dengan produk Indonesia. Tapi itu bisa kita lakukan jadi melenceng ya. Ya, nggak apa-apa. Karena kita bangga. Ya. Kita menggunakan ini, namanya law of attraction. Kita bangga, kita bahagia, kita cantik, kita menggunakan bahasa Indonesia, orang lain akan attract. Wow, kok merasa seru banget. Lalu saat kita memperkenalkan, kita dengan suatu kebanggaan kita, jadi mereka tertarik untuk wow, that's good gitu. Jadi itu yang membuat mereka akhirnya terkesan terhadap Indonesia. Nah itu saya jadi teringat. Saya sebetulnya juga ingin menggali mengenai ini pengalaman Ibu Dini, karena di 2016 sampai 2020 kan Ibu mendapat penugasan ya dari Presiden menjadi duta besar luar biasa berkuasa penuh di Indonesia untuk negara Ekuador. Tentu negara yang tidak banyak orang yang tahu, tapi jangan-jangan di sana juga apakah mereka mengenal Indonesia. Nah saya pengen tahu pertama begini Bu, pada waktu dapat penugasan itu apa sih rasanya Bu? Kaget lah ya, karena saya pertama bukan diplomat. Oke. Kedua saya bukan orang yang hebat ya, yang dikenal masyarakat sebagai tokoh gitu kan. Biasanya kan duta besar kan tokoh atau apa ya. Jadi saya pikir apa nggak salah nih ya. Terus negara Ekuador, waduh, di Amerika Selatan. Waktu saya datang kan saya bingung, mulai dari mana nih ya. Terus saya kaget, bingung juga ya. Tapi saya didorong. Waktu itu saya mendapatkan saran dari Pak Surya Paloh. Oke. Kenapa beliau kenal saya? Pertama, guru politiknya beliau adalah mertua saya, Cokro Pranolo. Oke. Ya. Saya kenal beliau sebagai mantan gubernur DKI. Ya. Terus waktu saya itu saya ingin sekali bela pendidikan. Setelah saya pelajari, saya lihat something wrong with our education. Kita nggak punya suatu standar pendidikan yang jelas atau kerangka pendidikan anak Indonesia. Jadi saya pelajari itu di New Zealand, di Finlandia, di Australia. Secara bukan saya dapat tugas, tapi ya saya suka aja karena saya emang suka pada pendidikan. Saya bilang there must be something wrong nih. Jadi ketika saya lagi ngelamun gimana caranya. Kalau saya ngomong, waktu saya pernah jadi staf ahli di Kementerian Pendidikan untuk anak usia dini, setiap kali ngomong dia bilang, Bu, ini tidak bisa diberlakukan karena kita undang-undangnya begini. Aduh, kenapa sih dibatasin undang-undang yang tidak membuat kita maju? Jadi ini undang-undangnya mesti dirubah. Jadi saya semangat pengen gimana cara merubah. Kayaknya doa saya didengar sama Allah ya. Terus tiba-tiba Nasdem melamar saya. Oke. Bu Dini mau nggak? Itu kan baru mereka mesti cari kandidat perempuan. Wah saya bilang kali ini jalannya. Saya bikin paper, saya kirim ini nih. Saya mau berjuang di bidang pendidikan, ini rencana saya. Rupanya dihargai. Nah di dalam saya berjuang itu juga saya menggunakan my principle. Saya nggak mau ikut orang yang main duit, yang segala nggak mau. Oke. I will fight with my own. Tapi Nasdem bilang, Bu Dini, pokoknya kita dukung loh. Saya bilang saya kan punya uang loh. Saya nggak bisa keluar uang untuk kampanye. Saya bilang gitu. Latar belakang saya kan ini. Apa namanya? Pendidikan. Karena pendidik punya duit kan. Ada bilang pokoknya tentang Bu Dini. Kita tahu pemikirannya, kita akan support. Jadi saya dapat nomor 1 tanpa uang sepeser pun. Jadi emang Nasdem kan tidak minta uang sama kita. Tapi di support. Nah itu ya. Jadi saya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 1 pagi. Turun ke bawah sampai saya sakit tifus, sakit segala rupa, tapi jalanin. Oke. Tapi ternyata itu bukan tempat saya kayaknya ya. Walau ya saya nggak dapat kan buktinya dari DPR. Tapi saya nomor 1 di dapil saya untuk Nasdem. Hanya kursi Nasdem kurang secara keseluruhan kalau DPR kan gitu ya untuk masuk. Jadi ya sudah. Jadi saya nggak jadi ya. Tapi mungkin kalau saya lagi ngomong apa didengar ya. Rupanya ini lain sendiri nih orangnya.
Jadi ketika itu saya dipanggil, kamu saya calon duta besar. Wah jangan, saya bilang saya bisa apa. Udahlah, 3 bulan nih mikir kayak begini. Gak gampang, dia bilang, oh gitu ya. Emang percaya sama saya? Ya kami percaya. Bismillah, bismillah, iya benar gak ya? Saya tanya sama keluarga saya, mereka bilang terserah kamu. Oke, take it. Kan it's a fighter kan. Ini salah satu yang menjadi tantangan. Saya take it walaupun di dalam saya ketawain orang. Karena saya kan gak ngerti orang-orang yang berkiprah dalam dunia politik ya. Kalau nanya psikologi saya ngerti ya. Jadi ketika pendidikan, kayak dikasih pendidikan kayak pembekalan untuk 2 minggu, saya selalu diketawa-ketawain. Ibu, kalau misalnya ada, saya nggak usah sebut namanya ya, itu datang ke Ekuador, ibu ngapain? Dia itu sebetulnya separatis. Siapa ya ini orang ya? Ya saya terima, saya ajak, gimana sih ini ibu? Dia bilang gitu. Ibu ini udah cucu pahlawan. Kan kakek saya Husni Tamrin ya. Udah cucu pahlawan, nggak ngerti, saya nggak pernah baca beginian. Oh nanyain Sarlito, Sigmund Freud, itu saya gak bisa jawab, saya bilang gitu. Jadi ketawa-ketawa kan ya Allah, ibu mau jadi terbesar. Jadi aduh tantangannya gile banget ya. Amerika Latin saya belajar. Waduh, ini kan sesuatu yang baru. Nah terus dia bilang, Bu, ini test case ya. Ibu ditempatkan di negara yang sulit. Sulit artinya bahwa kedutaan kita baru dibuka dan tidak perform. Karena duta besarnya sakit yang pertama. Jadi kalau ibu nggak berhasil, kita tutup kedutannya. Nah loh, taruhannya besar sekali itu. Iya, ya lah saya taruh situ. Ya ibu pasti bisa. Ibu kan pembabat hutan. Allah, saya bilang. Ya udah Bismillah. Sampai di situ saya mesti bagaimana? Di situ saya pakai ilmu psikologi. Bagaimana itu? Jadi gini, saya lihat satu nggak ada yang kenal Indonesia. Dipikirnya Indonesia itu dalam Singapura. Ya ampun. Atau Indonesia itu somewhere in India. Waduh, gak kenal. Kedua, diaspora kita cuma 59 orang termasuk saya. 59 orang? Nomor 3, gak ada yang berbahasa Inggris. Mereka berbahasa Spanyol. Jadi kan tantangannya berat. Gak ada yang kenal Indonesia. Gak ada yang datang ke Indonesia untuk berlibur. Orang Indonesia gak dikenal. Waduh, saya mesti mulai dari mana? Ya saya pikir ya. Saya pelajari dulu secara psikologis gimana saya masuknya ya. Keuntungannya kita perempuan. Saya lihat mereka suka sekali fashion. Jadi gimana supaya kami menarik Indonesia. Jadi saya punya teori baru itu fashion diplomacy. Fashion diplomacy. Wah baru itu. Jadi kalau makanan kan mesti kenal dulu, baru ada gastronomi. Kalau fashion begitu ada datang dia lihat kan kita. Jadi saya hitung semua apa yang mesti saya pakai, kapan saya mesti datang, dan bagaimana saya harus bersikap. Very psychologist kan? Memang dalam waktu singkat, networking saya luas. Semua orang mau kenalan, semua orang mau foto. Dan di situ saya banyak cerita mengenai Indonesia. Dia bilang di mana Indonesia? Saya harus cerita di mana Indonesia. Lalu mereka bilang, tapi kok semuanya indah? Kita punya budaya yang tinggi. Ya, dan budaya itu dilandasi dengan Pancasila. Masuk di situ. Iya, masuk. Jadi lihat deh, ini kayaknya dari Bali nih. Ini kalungnya nih dari Tapanuli. Ini kebayanya nih Betawi, saya bilang. Saya patut padatkan cantik kan, saya bilang gitu. Karena kita bersatu. Kita tidak mengkotak-kotakan bahwa ini suku bangsa lain tidak bisa jadi satu. Dan ternyata kebersamaan itu membahagiakan. Oh gitu. Baru saya cerita. Kita punya 17.508 pulau, 1.348 suku bangsa, 758 bahasa, 33.000 makanan, gastronomi yang otentik. Bisa bayangkan begitu luasnya, tapi kita kenapa bersatu? Jadi dari apa yang saya kenakan, apa itu saya selalu bungkus dengan kekuatan Indonesia di dalam culture, yaitu Pancasila. Wah, luar biasa. Sebagai tuntunan. Di situ mereka percaya, wow, Indonesia negara besar ya. Kita adalah negara archipelago terbesar di dunia. Oh ya. Dan kalau kita gali lubang nih Bu, dari Mitad del Mundo, yaitu di Quito ibu kotanya ya. Itu keluarnya di Palangkaraya. Ya, dan itu ada penelitiannya. Dan gitu. Antara Gunung Krakatau dengan Galapagos itu tersambung. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi dan di situ saya kaget, ternyata tenun ikat menjadi kebanggaan mereka, namanya Malacanang. Gitu. Dan mereka belajar dari NTT berapa 600 tahun yang lalu.
Tapi mereka diakui oleh itu UNESCO. Ya, karena mereka gunakan itu dengan seperti kita batik gitu. Walaupun teknologinya kita jauh lebih tinggi. Tapi mereka yang dapat pengakuan. Tapi waktu saya diundang untuk dapat pengakuan, saya bilang saya nggak usah datang ya. Karena kan you belajar di Indonesia. Dan yang dapat kan kalian aja, saya bilang nggak usah datang, nggak nyaman. Saya bilang, oh iya, ngerti dia bilang. Nah, jadi bayangkan saya bisa ketemu tenun ikat di sana. Ininya filigrana itu kerajinan perak. Itu tidak jauh-jauh dari kota gede sama Makassar. Can you imagine? 33 jam perjalanan loh dari Indonesia ke Ekuador. Saya bisa menemukannya. Saya beli tusuk konde, nggak usah ke sini, beli aja di situ mirip. Seru kan? Bisa begitu ya? Panjat Pinang juga olahraga mereka, malah ada patungnya. Oh gitu? Menarik kan? Terus di dunia ini hanya 2 negara yang punya binatang purba. Ekuador dengan kura-kura raksasanya, Indonesia dengan komodonya. Luar biasa seperti kan? Tersambung begitu ya. Exactly. Jadi di situ saya makin bergairah kan ya. Dan ternyata fashion diplomasi saya kayak gayung bersambut. Jadi networking saya luas banget. Dan kalau saya dapat tugas untuk mempromosikan Indonesia, saya nggak ikut serta-merta apa yang dikasih dari Indonesia. Karena alam mereka juga bagus. Kalau saya ngasih tahu alam, ngapain gue mesti ke Indonesia jauh-jauh? Yang saya perkenalkan apa? Wisata belanja dan budaya. Belanja dan budaya. Di situ mereka tercengang-cengang. Mulailah ada grup Ekuadorian secara grup ke Indonesia. Sampai di Indonesia masuk TV loh. Karena nggak pernah ada. Oke. Gitu. Dan pengusaha Ekuador bilang, Bu Dini, saya mau dong biayain wartawan dari Indonesia untuk Ekuador. Dia boleh memotret kegiatan Bu Dini, tapi juga memotret juga Ekuador boleh, dikasih. Datanglah wartawan Metro TV. Nah kebetulan karena diplomasi selain fashion juga gastronomi, makanan kita disukai. Sehingga pengusaha Ekuador membuka restoran Indonesia. Makanan apa khas Indonesia yang cocok dengan tes mereka? Banyak. Gitu ya. Mereka suka pedas juga mungkin atau? Jadi kurangin pedasnya. Jadi rendang dia suka, nasi goreng terutama, mie goreng, bakwan, lumpia, apalagi ya? Mereka cocok dengan itu ya? Ayam, kremes. Jadi di restoran itu saya cuma minjemin chef sebentar. Setelah itu chefnya ngajarin chef Ekuador. Dia balik, jalan terus dan sampai sekarang masih ada di restoran. Iya. Jadi investornya siapa? Orang Ekuador. Ini karena cara kita melakukan pendekatan kan. Nah dari semua itu ada nggak nilai-nilai ekonomis yang kemudian menjadi impact dari perjalanan Bu Dini sebagai duta besar? Ya. Misalnya memang belum terlalu luar biasa ya. Karena memang ada berbagai kendala. Jadi apa tuh Bu misalnya kendalanya? Misalnya gini ya, pertama Indonesia belum dikenal, tapi lama dikenal karena saya pegang satu acara yang harusnya buat orang-orang Amerika Selatan. Tapi karena sahabat saya kan saya bilang networking saya luas dan dari kenal Indonesia punya budaya yang tinggi, udahlah minta Indonesia jadi guest country. Saya ditanyain waktu itu saya baru setahun di situ. Bu mau nggak jadi guest country? Mau, saya bilang gitu. Anak buah saya, ibu nggak mungkin, kita cuma 3 orang, kedutaan kecil. Udah, pokoknya kita bilang iya dulu. Pikirnya belakangan, saya bilang mesti berani say yes. Saya bilang iya. Lalu nggak tahu perjalanannya, pokoknya akhirnya Pak Ridwan Kamil datang. Terus dia mensponsori kegiatan itu. Juga dari kita masukin yang ada di kedutaan dan di ini sebagai pamerannya. 1 bulan pamerannya. Lalu saya dapat juga dukungan dari teman-teman DPR. Dia ngirim pengrajin, ngirim pengrajin, ngirim barang-barang, ngirim souvenir segala. Terus ternyata dari seluruh guest country terkeren tuh Indonesia dibandingin yang lain, dibandingin Amerika Latin yang deket, dan itu didatangi oleh semua negara Amerika Latin. Sejak itu dia kenal Indonesia. Gitu karena 1 bulan kita di sana dan dibuatnya keren banget. Jadi kalau ketemu biasanya saya bilang Cino no Indonesia, batik Indonesia gitu. Dan saya melakukan promosi bukan hanya di kota besar, termasuk di kota-kota kecil di daerah-daerah karena kita punya padre. Jadi masyarakat Indonesia yang sedikit itu, jadi dari padre ya apa namanya, yang mimpin gereja ya. Tapi di pelosok-pelosok itu saya datengin.
Akhirnya kita bikin acara bareng-bareng. Jadi dikenalkan Indonesia. Dan yang saya mau nangis itu ketika kita dipotong, tapi saya mesti bikin resepsi. Duh gimana uangnya kan nggak ada, 40% waktu lagi krisis ya. Tuh Padri bilang, Ibu Dubes, jangan khawatir, kita turun gunung, kita bawa baju NTT kita bawa musik kita mainkan resepsi diplomatik. Iya meriah banget. Dan hubungan baik tadi, networking, hotel-hotel ngasih saya taruh chef di hotel itu untuk masak buat acara kita. Jadi hotel-hotel udah, kalau kedutaan besar Indonesia yang punya acara say yes, dia pasti gila idenya. Oke. Jadi itu yang membuat akhirnya saya dapat Indonesia jadi dikenal ya, dan dapat award itu. Ada saya lihat Ibu pernah cerita ada award yang itu dari pemerintah ya. Ya, yang itu yang aku jadi lupa ya. Satu kalau Mundo Gold itu dari pemerintah ya. Terus satu lagi Aloy Alvaro dari wartawan. Terus yang menarik adalah kita dapat juga Prima Duta dari Kementerian Perdagangan, CQ juga Presiden, karena kita berhasil mengimport mobil Toyota itu banyak 137% naiknya ke Ekuador. Nah jadi Toyota itu yang terkenal tuh adalah Innova, tapi Fortuner lebih dan spare partsnya naik karena itu kan memang pabriknya di Indonesia, dianggap itu ekspornya Indonesia jadinya. Jadi Jepang itu memberikan tugas kepada beberapa negara, kamu buat ini ya. Jadi home base-nya tuh di Indonesia, nggak ada pabrik itu di Jepang atau di negara lain, jadi mesti di Indonesia dan Toyota Rush. Jadi itu sangat cocok dengan keadaan di Ekuador yang hilly, Jadi dan kuat mobilnya. Jadi di situ punya ada ekspor mobil ke sana. Mobil, kosmetik, bulu mata palsu pada suka banget yang punya Indonesia. Bulu mata palsu yang dari Jawa Tengah ya. Bola. Iya, olahraga. Jadi itu banyak ya yang kita ekspor dan dari mereka juga banyak. Mereka ekspor coklat, mereka ekspor bunga ros. Kan bunga ros seluruh dunia yang terkenal Ekuador. Dia punya 104 varian. Luar biasa. Keren deh. Nah, terus jadi itu kan, jadi kerjasamanya jadi bagus, jadi itu peningkatan dan turis udah mulai banyak yang ke Indonesia dan mereka happy banget. Tapi baru orang-orang kaya karena mahal ke Indonesia. Tapi mereka spending money-nya banyak. Gitu. Emang jumlahnya kecil tapi spender. Jadi ya beli yang mahal-mahal, hotel mesti yang bagus-bagus karena di situ orang-orang kayanya nggak mau, dia susah-susah. Nah, jadi memang kuantitasnya nggak banyak, tapi quality-nya sebagai spender. Nah itu yang berkembang. Jadi sampai sekarang juga diteruskan oleh Duta Besar ganti saya dan juga cukup aktif ya di dalam mempromosikan. Jadi ya alhamdulillah ya perkembangan jadi bagus. Nah ketika saya selesai hampir mau buka butik, ada Mas Covid datang. Jadi kita mau bikin fashion show gede-gedean, udah siap berangkat dan mau buka spa Marta Tilar di situ. Jadi selain restoran Indonesia jadi dua restoran, termasuk spa Marta Tilar dan butik. Nah, yang restoran Indonesia yang kedua itu chef saya yang itu. Yang dia bilang, Bu, saya pulang ke Indonesia tapi saya balik ke Ekuador ya, saya mau buka restoran Indonesia. Karena saya kenalin dia. Ini chef saya. Tiap kali ada undangan saya bilang, ini apa aja yang keluar? Oh, kita 5 benua. Kenapa Indonesia enggak ada? Kita kenal. Saya sumbang. Saya bilang, maju. Kita sumbang sesuatu yang makanan yang saya tahu bakal disukai. Sekalian saya mau perkenal mie goreng gitu ya. Rupanya disukai. Jadi chef saya bilang ini chef saya. Di sana malah jadi pengusaha. Sekarang jadi pengusaha karena dikenal. Terus kita bikin fine dining, sate ayam fine dining, tempat kecil lucu-lucu gitu, gado-gado sama emping. Jadi kita kenalkan, tapi dalam bentuk fine dining maupun lesehan. Kalau masuk saya bikin lesehan, yuk kita ngemper. Jadi semua itu kita perkenalkan. Mereka jadi senang. Akhirnya makanan Indonesia disukai. Jadi akhirnya 2 restoran Indonesia. Sayangnya chef saya agak ditipu. Jadi nggak jalan. Oh my God, saya udah balik. Tapi karena dia dikenal, dia di hire sama restoran top di Quito, itu restoran Jepang yang terkenal ya. Tapi di situ masuk 5 menu Indonesia. Tetap masuk di restoran Jepang ya. Restoran Jepang. Jadi saya selalu dapat kabar, nih Bu, kita udah bisa memperkenalkan ini dan dia rubah semua menjadi enak banget dan dia jadi termasuk chef terkenal di restoran Jepang di Ekuador. Dia nggak pulang, dia tinggal di sana mengembangkan makanan Indonesia yang sudah dikembangkan
ketika saya jadi duta besar di sana. Luar Nah, biasa. jadi memang secara politis kita juga baik, apa yang kita minta untuk berdukungan juga selalu didukung. Ya. Dari secara kegiatan juga kita juga didukung banget. Jadi saya bisa jual makanan Indonesia $45 all you can eat selama 5 hari disponsori hotel-hotel besar. Jadi saya nggak bermodal. Oke. Dan saya pikir $45 apalah banyak sekali. Di situ kita promosi. Siapa tuh Indonesia ini makanan kita datang ke meja-meja, kita makan diri, kita ngajak poco-poco bareng. Ada saya mau menikah di Bali, oke catat semuanya. Oke. Jadi dengan cara itu, jadi kita Diplomasi apa tadi nama Bu? itu macam-macam itu. Fashion diplomasi, gastronomi, politics dan ekonomi. Karena itu kan salah satu tugas dari presiden itu TTI, Trading, Tourism and Investasi sudah mau mulai jalan, tapi ya itu terkena COVID itu yang bikin akhirnya saya nggak bisa meneruskan. Tapi saya bilang ya puji alhamdulillah ya Allah ya, paling enggak udah mulai dari buka jalan, tinggal diteruskan aja. Ya, membuka. Mungkin itu sedikit ya udah ceritanya ngalor ngidul ya. Mudah-mudahan. Tapi menyenangkan sekali. Kalau tadi dari penghargaan award gitu ya, ada buku juga yang Ibu tulis. Iseng-iseng itu aja. juga terkait dengan pengalaman di sana. Oke. Jadi kan kita mesti bikin laporan kegiatan. Tapi saya bikin buku kecil yang saya serahin pada mereka apa yang saya lakukan, sama saya bikin ensiklopedi. Jadi kegiatan saya dalam bentuk gambar-gambar. Karena kan orang malas baca ya, laporan setebal gini. Saya bikin yang gambar-gambar. Jadi tinggal dibuka aja udah lihat kegiatannya apa aja per tahun. Dan yang saya senang kita menjadi TV darlingnya di situ. Oh ya. Jadi alhamdulillah ya, karena kita selalu kreatif dalam mengembangkan acara. Jadi akhirnya TV-TV top di situ selalu menyoroti Indonesia dan saya nggak pernah bayar. Dia selalu tanya, Madam Ambassador punya acara apa? Punya, kita create aja acara. Akhirnya mereka datang. Jadi sebulan saya bisa berkali-kali masuk TV, radio saya bilang free for Madam Ambassador. Kalau Indonesia begitu, let us know. Kita liput semuanya. Jadi kan senang banget kita di situ kan. Jadi peliput, jadi TV darling, jadi macam-macam gitu. Jadi akhirnya kita makin dikenal di situ. Dan juga apa ya yang saya mau cerita ya. Saya juga majalah di sana. Ngasih lihat fashion kita gitu ya, dan kita kemas dalam tulisan yang menarik gitu sehingga bukan hanya keindahan atau kelezatan yang kita tampilkan, tapi makna filosofis di balik itu semua. Yang bisa kita sampaikan, kita narasikan, itu dasarnya adalah Pancasila. Oke. Jadi kita kemas secara filosofis, semua kelezatan, semua keindahan itu. Bukan hanya ini enak nih Indonesia makanan, no. Tapi ada what filosofi. is beside that. Dan chef saya kenalin, saya bilang he is the one. Dan dia orang, dan di dalam rumah saya itu ada beraneka agama. Chef saya Katolik. Terus yang urusan saya pribadi itu Protestan, my secretary Islam. Jadi setiap bulan puasa, saya kan Muslim ya, dan Lebaran tuh chef saya yang Katolik itu tuh wah nyiapin macam-macam dan enak-enak. Tapi giliran menjelang Natal, yuk kita bikin Christmas dinner, but tidak pork ya, turkey, dan pasang pohon Natal. Jadi di situ kita menunjukkan jadi orang Indonesia, kamu kan Islam, kenapa kamu punya pohon Natal? Saya punya cook dan saya punya staff satu lagi adalah Katolik. Kenapa nggak boleh? Kan semuanya baik. Itu Pancasila. Jadi di situ mereka tidak hanya belajar dari teori, tapi mereka lihat on the spot apa yang kita lakukan. Berarti dalam hal ini dukungan keluarga Ibu Dini untuk berkarir sampai di Ekuador 3 tahun luar biasa. 4,5 ya. Dan luar suami biasa saya ya, mungkin juga agak berat karena ibunya sakit. Dia juga tahu kalau ada apa kan 2 hari pulang. Jadi akhirnya dia temenin saya setahun, terus selebihnya dia di Jakarta karena ibunya sakit, nemenin ibunya. Dia sendirian saya di situ dengan staf-staf saya, dengan KBRI dan masyarakat Indonesia yang sangat baik, yang selalu kompak. Kemanapun kita pergi, tuh padre-padre dah, Bu mau kemana? Mau ke sini? Kita turun gunung. Jadi aduh, gimana kamu bahagia coba di situ. Bu Dini menyenangkan sekali loh dengar kisahnya, pengalamannya nih. Susah dicari narasumber yang seperti ini. Gini Bu Dini, kan dalam perjalanan hidup sudah banyak gitu ya. Ada nggak sih sampai saat ini mungkin apa ya? Bukan cita-cita ya, mimpi mungkin ya. Mimpi yang masih ingin diraih apa? Baik pribadi maupun untuk Indonesia.
Oke. Kalau untuk pribadi dulu paling gampang. Iya. Saya udah selesai dengan diri saya. I'm happy with my life. I'm happy with my family. Saya menghargai kehidupan saya. Saya bangga bahwa saya punya prinsip yang saya pertahankan. Ya. Terus saya juga alhamdulillah punya keluarga yang juga membanggakan saya. Ya, saya senang sekali. Yang saya hanya ingin saya lakukan sekarang sharing, berbagi. Pengalaman saya kan cukup banyak. Dan saya selalu share kepada staff-staff saya sekarang atau whoever yang kerja sama saya adalah kita mesti menjaga integritas. Satu, cinta pada Indonesia. Ya, karena Indonesia is everything, surga Indonesia. Jangan kita melecehkan bahwa kita apa sih Indonesia, no. Banyak sekali yang luar biasa dari Indonesia yang kita nggak temukan di luar. Ya, jadi tapi sering orang nggak bangga dan tidak cinta. Makanya kerjaannya ya saya harus kerja aja, tapi tidak punya passion. Passion itu muncul kalau cinta dan itu bangga. Dan itu saya share pada lingkungan di mana saya berada. Karena dengan cinta, bangga, dan punya integritas, insya Allah kita akan bisa jadi negara yang paling maju. Saya tuh sedih. Indonesia negara yang paling kaya di dunia. Apa yang ada di Indonesia? Tapi kenapa masih negara berkembang? Ya sudahlah masuk G20 tapi on and off kan? Sebenarnya nggak perlu begitu. Apa yang kita nggak punya di sini? Baru aja ketemu thorium. Ya kan? Thorium itu paling banyak ada di Indonesia dan itu adalah bahan baku daripada nuklir, dari baterai untuk mobil listrik dan bukan nikel. Dan di mana adanya? Di Indonesia. Itu aja yang terakhir yang ditemukan ya. Apa yang nggak ada di sini? Tapi kenapa kita nggak kaya? What happened? That is mentality. Kita belum cinta sama negara ini. Kita belum mau berkorban untuk kepentingan negara ini. Baru untuk kepentingan diri saya sendiri. Ya. Kalau kita mau kompak, tidak hanya berpikir keakuan atau kesukuan atau kekelompokan, Indonesia kan gila. Kalah semua negara. Atau mungkin kita terlalu bobokan oleh semua yang mudah. Karena semuanya mudah gitu ya. Jadi kita gak punya fighting spirit. Itu yang saya lihat, kita tidak dari awal menyadari. Tapi kalau udah ada masalah baru gubrak. Kayak soal Pancasila aja. Dulu ada P4, ya kalau misalnya gantian pemerintahan, jangan dibuang dong. Kalau kurang tepat, perbaiki. Tapi jangan dibuang. Jangan selalu mesti baru. Kayaknya mesti ada peninggalan yang saya bilang kapan majunya kayak pocong-pocong maju mundur kan? Gak ada. Kenapa gak diteruskan? Hargai, akui. Sehingga kita makin maju. Gak usah harus ada legacy sendiri yang ini dibuang. Itu saya gak suka. Sayang, kapan majunya kita? Itu yang mungkin. Jadi my dreams for Indonesia, ayo dong. Cintailah negara ini. Banggalah sama negara Indonesia. Punya integritas sebagai orang Indonesia. Integrity. Di luar negeri tuh Pancasila begitu dihargai. Apa saya mesti bikin paper karena mereka mau melihat kok bisa Indonesia negara segede gini nggak pecah belah. Rusia udah pecah belah. Ya, negara lain di Eropa juga pecah belah. Kok Indonesia enggak? Masa kita mau pecah belah? Apa enak kalau terpecah-pecah? Ya enggak kan. Sekarang hidup kita udah bahagia, hargai. Tapi terlalu bobokan sampai nggak mau berpikir dalam how come kita bisa begini. Ya kan? Kalau kita berpikir mendalam, how come kita bisa begini? Tentunya kita akan bangga. Dan tentunya itu akan berdampak terhadap perilaku dan keputusan-keputusan kita. Betul. Jadi itu yang saya mimpi saya, please Indonesia, jadilah the best of the world. Amin. Kalau saya bilang, nih ya, buat saya Indonesia adalah dunia dalam bentuk yang kecil. So if you wanna find the world, come to Indonesia. Karena semua ada di Indonesia. Everything ada. Sekarang orang-orang kita yang hitam ada, yang kayak China ada, yang kayak orang Eropa ada, yang Melayu juga ada. Apa yang kita nggak ada? Itu aja udah kelihatan. Ragam kita segitu banyak.
Saya lihat di Indonesia juga ada. Oh, di Indonesia juga ada, hanya tidak terpelihara aja. Karena apa? Karena tidak bangga, tidak cinta, dan tidak mempertahankan integritas kita sebagai orang Indonesia. Itu. Keren. Makasih. Apa harapan Ibu untuk perempuan Indonesia? Karena Ibu adalah inspiring person ya, perempuan yang sangat menginspirasi perempuan lain. Perempuan Indonesia itu luar biasa. Keluar biasanya ada di kecintaannya. Karena dia cinta, dia anggap itu semua lingkup yang mesti kembangkan adalah sebagai anaknya. Nomor 1. Nomor 2, ada teori yang mengatakan the natural superiority of woman dari Montagu. Dari penelitiannya, dia mengatakan bahwa perempuan itu lebih superior, jauh lebih superior dari pria. Pria itu kan superior karena ototnya, tapi daya tahan dan lain sebagainya perempuan. Buktinya, seorang perempuan dia bisa berperan ganda kan? Dia bisa sukses dalam career. Tapi kok dia bisa jadi seorang ibu yang baik buat anaknya dan seorang istri buat suaminya? Kok dia nggak letih ya? Dia pulang dia bisa masak, dia bisa beberes-beres, dia masih ngajarin anaknya, dia masih ngurusin segala rupa. Kok bisa? Dan besok pagi udah rapih dan keren banget dan dia bisa menjadi leader. Dia bisa pintar berperan. Itu kekuatan loh. Kekuatannya bukan fisik. Tapi adalah mentality. Dan dia nggak cepat gila. Ya kan? Dan pandangannya tuh luas. Itu adalah modalnya perempuan. Ketika Krismon, di mana banyak PHK, siapa yang muncul? Ibu rumah tangga yang nggak terbiasa ngapa-ngapain tiba-tiba okay, I have to be the savior of my family. Dia mulailah jualan, mau ini mau itu, masak apa itu. Perempuan. Tapi tugasnya dia sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri tidak terbengkalai. Tetap di jalan. Itu menunjukkan kita punya kekuatan. Jadi please perempuan, jangan merasa bersalah kalau berkiprah. Karena banyak perempuan merasa, aduh saya kok berdosa ya, saya meninggalkan keluarga saya nggak bisa mendidik anak saya. Wrong. Kita bisa melakukan apapun karena kita punya superioritas itu. Dan dengan dibantu dengan teknologi, hubungan masih bisa dijalin dengan baik dengan anak, dengan keluarga, dan kita punya energi untuk melakukan itu semua. Ada perempuan hari Minggu, nggak mau diganggu ya, aku mau istirahat. Enggak. Ada acara keluarga, mau kawinan siapa? Emang suaminya, bapaknya yang urusan kan? Enggak, maknya. Jadi saya bilang seorang perempuan tuh banyak perannya. Even though dia ibu rumah tangga, ya dia tidak berkarir, jangan minder. Dia itu adalah manajer teknik, manajer komunikasi, manajer keuangan, manajer personalia, direktur pemasaran, semua ada di perempuan. Kalau dia berkiprah, tinggal disalurkan sesuai dengan kegiatannya. Jadi perempuan jangan takut, kalian tuh hebat dan you have that power. Wah inspiring person Ibu Dini nih, luar biasa. Kita sudah banyak ngobrol. Terima kasih untuk sesi ini karena saya akan masuk ke sesi yang memang menjadi ciri khas dari podcast ini, yaitu tentang grafologi. Grafolovers, tadi obrolan panjang dengan Ibu Dini Cokro sangat menyenangkan dan sekarang kita akan masuk ke sesi grafologi. Grafolovers, pada sesi grafologi kali ini saya tidak akan melakukan analisis tulisan tangan. Mengapa? Karena episode ini tamu saya sangat istimewa. Ibu Dini Cokro adalah psikolog senior yang tentu sangat mengenal dan sangat diakui kepakarannya tentang pengenalan karakter dan pendidikan moral. Sebagai praktisi grafologi sejak 18 tahun Ibu, saya meyakini bahwa analisis tulisan tangan adalah salah satu cara untuk mengenal karakter seseorang. Dan bahkan kami mempelajari dan mempraktekkan kepada klien tentang terapi tulisan tangan atau grafoterapi. Secara luas makna dari grafoterapi dapat diartikan sebagai upaya seseorang untuk memperbaiki beberapa karakter yang dianggap ingin ditingkatkan, ingin diperbaiki melalui tulisan tangannya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita ingin melatih akurasi, detail, kemudian ketelitian, kita bisa
mengubah atau meletakkan titik pada huruf I dan J. Kalau itu dilakukan secara konsisten, itu akan membantu. Contoh yang lain misalnya, kalau kita ingin meningkatkan kepercayaan diri dengan memperbaiki huruf T atau Tenggo, baik itu pada batangnya maupun pada barnya. Contoh lain misalnya, kalau kita ingin mengurangi kebiasaan banyak bicara, talkative, ceriwis, itu juga ada caranya. Seperti apa? Kita bisa belajar dari grafoterapi. Memperhatikan kemiringan tulisan, baseline atau garis dasar, dan juga jarak antar huruf, antar baris, dan antar kata itu juga penting. Termasuk juga bagaimana kita meletakkan tulisan atau layout yang kita kenal sebagai margin. Masih banyak hal lain yang kita bisa pelajari dari grafoterapi. Nah, Ibu Dini, saya ingin Ibu memberikan semacam pandangan. Bagaimana relevansi pentingnya di masa kini kita ini sampai ke generasi yang di bawah ini tetap mempunyai kebiasaan menulis tangan, meski kita berada dalam era yang super modern, era digital, di mana semua lebih canggih dan lebih mudah. Tapi apakah menurut Ibu menulis dan menulis tangan itu masih relevan? Ya, masih relevan walaupun saya nggak ahli grafologi ya. Tapi memang masih relevan karena apa? Pengontrolan diri kita ada dalam tulisan. Oke. Ya, kita nggak mungkin bisa menulis kalau kita nggak bisa ngontrol diri kita. Ya, kita nggak bisa melihat tulisan kita terbaca apa enggak. Walaupun tulisan saya sekarang mulai tidak bisa terbaca. Ya, ternyata makin tambah umur tuh memang makin. Tulisan saya lebih garis-garis. Ya. Tapi karena staff saya udah biasa lihat tulisan saya, dia bisa baca. Bisa. Ya. Tapi sebetulnya tulisan saya udah jelek sekarang ya. Tapi untuk anak-anak muda, ketika mulai belajar menulis itu perlu harus, karena itu kan koordinasi sensomotoris. Oke. Motorik halus menulis itu. Kalau yang jumping, jalan itu motorik kasar. Ya. Motorik halus kita emang harus kita bisa latih untuk mengkoordinasi antara fungsi otak dan psikomotor kita. Dan itu pun ada pengontrolan diri di situ. Ya, kesabaran. Betul. Ketelitian, ya, dan juga dari tebal tipisnya itu kelihatan ada dia punya semangat apa enggak, dia punya keinginan untuk maju atau enggak, bagaimana tulisan itu nanjak atau turun juga kan ada itunya. Kalau makin lama makin kecil makin tipis pun itu bisa kita terapi. Berarti dia di depan semangat, makin di belakang kalau ada masalah dia jadi nggak punya keberanian. Jadi memang salah satu tadi yang Ibu sampaikan ya, kita bisa melakukan grafoterapi dilihat dari tulisan. Nah kalau dari kecil nggak diajarkan menulis karena terbiasa dengan social media atau dengan komputer, gadget dan lain sebagainya, ya akan jadi persoalan tersendiri nantinya ya. Nah makanya dari kecil kan anak-anak kan mesti diajarkan menggambar. Ya. Tapi menggambarnya itu nggak boleh dulu mewarnai pada bentuk, mesti bebas. Nanti kalau udah di atas 5 tahun baru mewarnai dalam bentuk. Karena ekspresi betul. Harus dikeluarkan. Kalau dibatasi dalam nggak boleh keluar garis, dia tuh belum apa ekspresinya dibatasi. Sebenarnya kreativitas itu harus dibebaskan. Dan itu pun dalam menulis juga begitu. Kalau kita mau merangsang menulis anak, jangan harus bisa menulis. Ayo absen, dia mau nyoret kek, mau apa terserah. Lama-lama dia akan nanya, gimana sih nulis nama saya? Kalau dia udah mulai bertanya, baru kita ajarkan dia udah siap. Nah di situ dia akan bisa mengontrol karena dia udah siap. Tapi kalau ayo harus nulis nama kamu, harus bisa. Kenapa nggak bisa? Lama-lama jadi stressful dari kecil. Dan itu akan terlihat dalam tulisannya. Terima kasih, saya mendapat amunisi tambahan dari Bu Dini ini. Terima kasih. Dan sebagai akhir sesi analisis tulisan tangan ini, saya ingin mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki karakter yang unik. Dan keunikan itu tergambar dari tulisan tangan yang dibuatnya. Grafolovers, nggak terasa kita sudah di akhir podcast. Dan terima kasih Bu Dini Cokro sudah hadir di studio pada hari ini. Itulah akhir dari Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Melalui aksara kita dapat melihat berbagai prestasi dan raihan pribadi sukses seperti beliau, Ibu Dini Cokro. Selanjutnya menginspirasi kita untuk terus berkarya, membangun pribadi dan memajukan tanah air Indonesia. Saya Kusuma Prabandari, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.
Terima kasih Ibu Dini. Terima kasih Ibu, very inspiring questions ya. Terima kasih Karena sekali. memang kita mesti punya, paling enggak punya manfaat ya, sebisa kita Senang untuk sekali masyarakat. saya.